Dan kalau misalnya dibilang ini membawa kegaduhan ya, kalau menurut saya nggak nggak ada yang gaduh sih kalau menurut saya ini nggak kegaduhan di mana gitu, nggak ada ketidaktertiban, nggak ada, semuanya baik-baik saja kalau menurut saya. Adapun ramai dibicarakan emang ya, tapi itu pun adalah hak para netizen untuk membicarakan, jadi nggak bisa dilarang gitu kan. Nggak, mereka mau berspekulasi, mau bernarasi seperti apapun, itu haknya mereka untuk berbicara, untuk berpendapat, untuk berekspresi, nggak bisa kita larang gitu kan. Dan buat apa kita larang-larang itu, buat apa kita kontrol untuk jangan bernasib seperti ini, jangan bernasib seperti itu gitu kan. Itu kan hak mereka, hak setiap manusia untuk berekspresi dan berpendapat. Jangan kita rampas hak-haknya gitu kan. Dan jangan juga, apalagi jangan dirampas juga hak kita untuk membuat film, untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk berkesenian, apalagi untuk mengeluarkan pendapat. Dan banyak kegelisahan dan pesan yang ingin diangkat di sana gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat, film ini hanya membawa kebaikan kok gitu kan, dengan niat membawa kebaikan, dan sampai sekarang saya lihat hanya kebaikan dan manfaat yang saya lihat gitu kan. Ada manfaat kesejahteraan untuk keluarga almarhum Vina, ada manfaat kesejahteraan untuk para pekerja film, industri di sini semakin berputar, kasusnya kembali diangkat, keluarga Vina lega, 3 DPO itu semakin dicari gitu kan. Adapun kalau misalnya salah tangkap atau narasi yang bertebaran di mana-mana, itu di luar kuasa kita gitu, dan nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi emang, dan hak masing-masing juga. Dan saya belum melihat ada sama sekali pihak yang dirugikan ya dari film ini keluar gitu kan. Nggak ada. Kita sih melihat selalu positifnya apa gitu, kebaikannya apa. Always look at the bright side gitu kan. Manfaat yang dibawa, kinerja polisi juga semakin bagus gitu kan, dengan beberapa hari bisa ketangkap gitu kan. Yang udah 8 tahun nggak ketangkap, toto dengan ada film ini menjadi terpacu gitu kan, menjadi ingin memperbaiki diri, ingin menjadi lebih baik gitu kan. Kan bagus juga untuk memacu kinerja polisi. Jadi kenapa dilarang, kenapa malah justru dirampas hak kami, hak netizen untuk berbicara, untuk berkarya, untuk berpendapat gitu kan. Saya rasa sih alasan untuk ini atau apalagi menarik itu terlalu banyak ada sih. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung ke Mas Zainul. Mas Zainul, jika memang film ini ramai dibicarakan oleh publik di media sosial, apakah memang itu bisa dianggap sebuah kegaduhan, Mas Zainul? Begini Mas, saya menghormati ya, menghargai karya seni, kemudian semangat wirelessnya itu memberi pesan kepada masyarakat bahwa perbuatan seperti itu tidak dibenarkan. Namun kan Bang Anggi harus memahami ya, bahwa tidak semua keramaian yang terjadi dalam publik ini adalah yang tidak lepas dari pertanggungjawaban teman-teman yang memproduksi film itu. Karena kan harus disadari, dengan lahirnya film ini memang berdampak positif, salah satunya penegakan hukumnya berjalan kembali. Namun kan berdampak terhadap orang-orang yang diduga melakukan salah tangkap. Ini menjadi soal. Kemudian soal yang kedua. Negatifnya di mana? Saya bilang tadi, ini bukan persoalan terkait dengan perfilmannya, tapi akibat film itu lahir, terbit atau beredar, maka membuat proses penegakan hukum yang menurut kami ini terkesan dipaksakan, sehingga ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini salah tangkap dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, ini memang harus diklarifikasi ke lembaga sensor terkait dengan adegan-adegan yang vulgar, yang terkait dengan perkosaan, dengan penganiayaan. Nah itu memang penting, untuk itu bagian dari besok kita akan minta penjelasan dari teman-teman yang berwenang tersebut. Nah maka punca dari persoalan ini kan memang dari perfilman itu. Maka penting bagi kami ya, kawan-kawan yang memproduksi film itu untuk mengklarifikasi itu. Salah satunya ini bukan berdasarkan fakta, karena ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kemudian filmnya terlalu vulgar, sehingga akibat dari lahirnya film ini sehingga membuat kegaduhan di ruang publik, sehingga orang banyak berspekulasi, sehingga banyak orang mengejas bahwa institusi Polri itu tidak benar. Padahal kan itu bukan institusi Polri-nya, tapi itu kan oknum-oknum yang ada di institusi Polri-nya, sehingga ini mengejas bahwa seolah-olah Polri sepertinya tadi itu sudah dijawab ya oleh Mas Anggi, bahwa di awal sudah ada disclaimer dan akan didramatisasi begitu. Baik, Mas Anggi, singkat saja Mas Anggi. Semua orang bisa membedakan film dokumenter dan film fiksi gitu ya. Yang kita pun di situ udah ada disclaimer di depannya. Ini adalah film fiksi yang berdasarkan kisah nyata gitu kan. Semua orang pasti bisa membedakan sih. Aneh aja kalau
tahun nggak bisa membedakan, dan nggak ada sensor pun nggak ada masalah apa-apa. Banyak film-film lain yang kepalanya meledak lah, yang dipotong leher apa segala macam, yang juga dari mendapatkan rating 17 tahun, dan film ini nggak ada sama sekali kayak begitu gitu kan. Bahkan adegan membuka baju aja nggak ada gitu kan. Di sini semua dilakukan dengan cara sinematik dan hanya berdasarkan ekspresi aja. Rasa sakit itu dilakukan dengan ekspresi gitu kan. Jadi dari lembaga sensor film sudah mengamini dan mensupport kita gitu. Oke, Mas Anggi, Anda siap memberikan klarifikasi kepada polisi? Nggak ada alasan, kalau menurut saya terlalu mengada-ngada aja. Mas Anggi, Anda siap memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian? Ya, klarifikasi apa? Terkait dengan pertanyaan tadi dari Mas Zainul ya, bagaimana soal film ini berbeda gitu, faktanya dengan skenarionya seperti itu, dan juga soal laporan Zainul, Mas Anggi. Ya kalau perbedaan kan pasti ada, itu kan emang ada, kita dari depan udah dibilang ada disclaimer-nya akan ada dramatisasi cerita gitu kan, itu kan udah dibilang di depannya, dan semua orang tahu bahwa ini fiktif, bukan film dokumenter gitu, ini film fiksi yang berdasarkan kisah nyata gitu kan. Kayak sih nggak perlu diklarifikasi, maksudnya itu dua genre yang berbeda sih, kalau orang harusnya udah aware. Dan banyak film yang berdasarkan ini, kayak misalnya contohnya kayak Habibie Ainun atau berdasarkan kisah nyata, banyak sekali itu kan, banyak sekali yang didramatisasi dalam cerita mereka, dan nggak ada masalah kalau di situ. Misalnya mereka tahu ini bukan dokumenter, kalau dokumenter baru ada yang salah, silakan klarifikasi gitu. Kalau ini kan film fiksi, jadi konyol aja sih kalau menurut saya mengklarifikasi film fiksi yang emang didramatisasi gitu. Baik, terima kasih Mas Anggi Umbara dan juga Mas Zainul sudah bergabung memberikan penjelasannya kepada kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.